dalam sukuisme bukan, karena kebetulan yang diminta ini saya, makanya saya membuat memang yang diminta suruh membuat itu saya, jadi saya tumpeng, saya membuat semacam tumpeng. Jadi kalimat yang sebenarnya memang itu tumpeng itu metu yang mempeng. Dalam arti metu yang mempeng itu kita berdoa tapi mempeng. Itu loh. Jadi tembung metu itu bukan metu yang lain-lain tapi metu ukoro dari mulut kita untuk dalam berkata, dalam berdoa yang mempeng, termasuk dalam bekerja yang mempeng. Jadi kita berdoa saja tanpa bekerja jelas tidak mungkin. Kita bekerja tanpa berdoa itu juga jelas tidak mungkin akan berhasil. Jadi bagaimanapun orang-orang yang dianggap berhasil, saya yakin berdoa dan bekerjanya tetap akan bersama. Kemudian saya tidak berbicara masalah yang lain karena ini isinya tetap nasi dan laut. Hanya nyuwun sewu, khususnya Pak Bambang, saya mohon izin, saya memang ini ya pemikiran saya. Jadi yang namanya gudangan, ada yang mengatakan urap, ini memang 7 warna Pak, 7 macam, bukan tujuannya 7 macam. Saya hanya mengambil yang saya tahu, memang itu istri yang membuat, jadi itu daun ketela, daun bohong ya, kemudian apa namanya, daun kates, kemudian kol, kacang panjang, cambah, tauge itu, kemudian yang satu kenikir, dan ini yang terakhir ini nyun sewu, godhong kelor. Jadi tapi hanya saran. Jadi mengapa saya mengadakan godhong kelor? Saya itu mengendaki Pak Bambang nyun sewu. Ya meskipun dikit-dikit nanti mestinya ini kurang satu Pak, tapi saya pun keliling nggak ada gedang emas Pak. Ada gedang emas tapi nyuwun sewu itu kalau dikadarkan itu hanya 14 karat, saya tidak jadi beli. Jadi saya tidak jadi. Jadi itu, jadi 7 itu monggo nanti meskipun sedikit-sedikit tak turi makan teman-teman ini ya. Mengapa godhong kelor, panjenengan mestinya sudah pernah mendengar apa fungsi godhong kelor. Bahkan saya lupa itu, saya dari seorang dokter pernah mengatakan itu baiknya godhong kelor itu menetralisir itu. Tetapi di dalam ilmu kejawen godhong kelor itu panjenengan mesti tahu. Ini saya cerita sedikit. Ibu saya itu nyuwun sewu, ini saya cerita sedikit Pak Mbak. Ibu saya itu punya istilahnya mak angkat ya, mak angkat. Kebetulan tempat tinggalnya di Mambonjol sana, saya sudah di Keramas Gunung Bagat, di Keramas Banyumanik. Ketika itu ini meninggal, itu RT-nya itu menunggu saya, jadi mensucikan mbah angkat saya berarti ya, itu menunggu saya. Ceritanya begitu. Dan nopo Pak RT yang aku ngenteni sampean aduh iki nopo to. Kan mbahmu pilih. Saya pilih nyuwun sewu sudah terbujur. Tapi suasana ini belum melas ya, belum melas gitu. Jadi mbahmu ngomong urip turun ya Pak. Tolong aku tak golekno iki terus. Satu di antaranya yang saya gunakan godhong kelor itu. Karena apa? Karena nyuwun sewu mbah perempuan itu, mbah angkat saya itu memang semula orang Aceh, jadi orang yang kelantar, tapi dia. Lah kemudian ubur rampe ini, lah ini nyuwun sewu, saya ambil satu. Ini gerak mesti kira beras petek Pak. Ini mesti gerak petek ini. Konon ini juga apa namanya, salah satu ikan yang nyuwun sewu itu yang mempunyai makna bahwa ikan ini kecil sampai besar itu dia tetap berada di posisi yang dalam. Jadi petek ini tidak mungkin akan mengambang.
Ya, ini tapi saya bukan ilmu perikanan Pak, jadi saya tidak tahu apa benar tidak. Tapi ini tetap itu di dalam. Maksudnya satunya begitu. Ya kalau telur ini mestinya gambarannya jelas ya Pak, jelas. Jadi gambaran apa namanya wiji jadi wiji yang sudah jadi panjenengan semua ini mudah-mudahan jadi. Oh bener-bener orang yang manusia yang bener-bener jadi manusia, jadi bukan manusia yang jadi-jadian, tapi manusia yang bener-bener jadi fitrahnya fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu banyak sekali, ya nesu ya serik ya macam-macam lah, itu memang fitrah. Jadi tidak mungkin manusia kok harus tidak nesu, itu jelas tidak mungkin. Terus kon menang terus, kon terima terus, jelas tidak mungkin. Itu memang fitrah manusia. Demikian kalau ini jajan pasar biasa karena kelengkapan ini itu saja. Lah yang dan namanya sebenarnya ini hanya pinter-pinternya orang Jawa dulu Pak. Jadi kalau jajan pasar ini intinya mudah-mudahan gegayuhan cita-cita kita nantinya itu kalau sudah berhasil dalam bentuk finansial, ya dalam bentuk finansial itu bisa digunakan untuk mencukupi hidupnya di mana panjenengan di pasar. Amin. Saya yakin kalau di pasar tidak mungkin panjenengan tidak ada beras, tidak ada minyak, tidak ada jelas. Intinya hanya itu falsafah orang Jawa neng betul Pak. Jadi nyun sewu saya baru kali ini meskipun saya menjadi Pranoto Coro banyak sekali gini tidak pernah saya menjelaskan. Tapi karena ini tadi kok tiba-tiba saya didaulat harus dan nyun sewu terakhir tidak ada yang namanya ingkung itu betina tidak ada. Jadi tetap jago. Karena apa? Panjenengan tidak ada ya makanya sebutannya tetap jago. Jago itu memang kalau saya menerjemahkan jalu go kanggo. Jadi jalunya kanggo. Ingat bahwa jalu kanggo itu bukan senjata. Senjata itu hanya benda. Senjata itu hanya benda. Kalau itu tidak dipergunakan oleh nyuwun sewu ini, pusaka itu tetap gembletak. Jelas ya? Jadi pusaka mandio apa namanya, mbuh itu tombak baru klinting, mbuh priai pleret, gembletak tanpa dipergunakan. Lah jalu itu maksud saya yang ini Pak nyuwun sewu. Ya, jadi bukan jalu itu senjata bukan. Jadi jalu itu yang go itu dari dulu. Ngaten kurang lebihnya mohon maaf ya. Monggo pun lajengaken. Terima kasih kata-kata kinasih.